Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 yang saya cintai, masih bertemu lagi dengan Pak Bani. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan kegiatan yang kemarin berkenaan dengan novel sejarah. Kali ini kita akan mencoba kiat menulis novel untuk pemula, yaitu untuk adik-adik yang selama ini ingin mencoba menulis namun belum pernah mencoba menulis. Kita lihat kiat untuk menulis seperti apa sih yang mungkin bisa kita terapkan. Nah, ini ada salah satu kiat yang nanti Pak Bani berikan kepada kalian, termasuk ini nanti sebagai salah satu bentuk penugasan Pak Bani kepada kalian semua. Nggak usah khawatir, untuk materi ini nanti kita nggak akan membuat novel sampai jadi, tidak, tapi minimal nanti draftnya serta bagaimana sih kalian membuka novel itu akan kita coba uraikan atau kalian coba buat, kemudian nanti kumpulkan ke Pak Bani. Baik, yang pertama untuk menulis sebuah novel tentu yang harus kalian cermati adalah bagaimana nanti kalian memilih sebuah tema. Nah, tema itu nanti akan membangun sebuah cerita atau ide. Nah, ide itu nanti kalian tuangkan dulu. Ada dua hal yang menjadi tolok ukur keberhasilan novel kalian. Yang pertama adalah kalian buat premisnya terlebih dahulu. Premis itu apa sih? Premis itu adalah dasar pemikiran. Jadi bagaimana nanti kalian punya pemikiran yang akan kalian tuangkan menjadi sebuah cerita. Nah, di dalam premis itu nanti minimal konsepnya seperti ini. Ada tokoh utama, ada tujuan, kemudian ada halangan, ada ending atau penyelesaian. Itulah yang dinamakan premis. Jadi premis itu bagaimana kalian nanti membuat pemikiran atau alur utama, alur dalam cerita itu seperti apa. Misalnya tokohnya aku punya tujuan tertentu. Namun untuk meraih tujuan itu ada halangan yang harus aku lewati. Nah, bagaimana sih aku bisa memecahkan masalahnya itu dan bisa selesai? Itulah yang disebut dengan premis. Kalau kalian baca novel-novel yang saat ini beredar di toko buku atau di masyarakat, konsepnya kurang lebih semacam ini. Hanya saja nanti bagaimana kepandaian seorang penulis dalam membuat cerita, itulah yang akan membuat pembeda dari novel itu. Nah, setelah masuk ke premis, setelah premis ini jadi, nanti kalian harus juga yang namanya membuat konsep atau logline. Logline itu apa sih? Artinya logline itu adalah logline itu intisari cerita. Jadi kalau kalian nanti membuat sebuah novel, sebelum novel itu jadi, kalian punya dulu intisari cerita kalian. Jadi dalam satu buku atau satu novel itu, intisari ceritanya bisa kalian buat dalam bentuk satu paragraf. Misalnya saya buat logline-nya seperti ini contohnya. Ayu, seorang remaja bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Dia bergabung dengan ekstrakurikuler band. Ayahnya tidak setuju karena menginginkan Ayu menjadi dokter. Diam-diam, Ayu mengikuti kontes menyanyi. Berkat kerja kerasnya, ia menjadi juara dan dapat membuktikan pada ayahnya bahwa menjadi penyanyi tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, inilah yang disebut dengan logline atau intisari cerita. Jadi dalam satu buku kalian itu intinya adalah semacam ini. Hanya ini nanti yang harus kalian kembangkan menjadi sebuah novel. Nah, dalam pengembangannya nanti harus kalian perhatikan beberapa hal nih. Nah, yang pertama kalian bisa buat dulu nih, kalian tentukan bagian-bagiannya atau bab-babnya. Novel kalian mau dibuat berapa bab? Silakan dikira-kira berdasarkan premis dan logline yang kalian buat. Kalau premis atau logline-nya kok agak panjang, mungkin bisa kalian buat menjadi beberapa bab. Bisa menjadi 10, 15, atau berapapun. Bahkan misalnya kalian mau membuat novel menjadi 5 bagian, tidak masalah. Dengan catatan nanti masing-masing bagian itu terwakili bagian-bagian yang tentunya dalam hal ini adalah alurnya. Yaitu misalnya nanti kamu buat menjadi 10 bagian. Misalnya di bagian bab 1 itu kalian buat jadi pengenalan ceritanya dulu. Jadi di bagian 1 kalian kenalkan ceritanya seperti apa, pengenalan situasinya. Kemudian di bab 2 buatlah pengungkapan peristiwanya. Ternyata di bagian kedua ini sudah ada peristiwa-peristiwa yang harus dilalui atau dialami oleh tokoh. Nah, di bab
3, 4, dan seterusnya baru menuju ke konfliknya. Baru di bab kelima misalnya atau bab ke-7, atau kalau tadi ada di sini 2 bab bisa ke bab 8, di puncak konfliknya ada di sana. Nah, setelah itu baru kalian turunkan konfliknya. Nah, di penurunan konflik ini dan penyelesaian biasanya ini terdiri atas 1 bab. Nah, ini terserah kalian mau membuat berapa bab. Ini suka-suka kalian sebagai seorang penulis. Namun kalian juga harus memperhatikan nih urut-urutannya, strukturnya. Meskipun dalam beberapa novel ada yang novel itu alurnya flashback. Jadi peristiwa itu sudah terjadi dulu, kemudian kalian nanti menceritakan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Ini yang disebut dengan alur flashback. Jadi nanti orang akan bertanya-tanya, loh ini terjadi seperti ini karena apa sih? Kemudian kok bisa seperti ini, kenapa? Nah, ini nanti bisa diuraikan di bagian-bagian yang berikutnya. Nah, itu di pembagian pembapan. Nah, berikutnya bagaimana? Yang harus kalian tentukan. Tentu setelah kembali lagi ke bagian berikutnya. Setelah buat plan, bagian bab. Nah, di sini setelah bab kalian tentukan, tentu kalian harus menulis nih. Ada 2 teknik yang ingin Pak Bani ajarkan, yaitu yang disebut dengan telling dan showing. Yang pertama telling dulu. Telling itu artinya kalian bercerita, menyampaikan sesuatu secara singkat melalui kalimat-kalimat pendek yang sering kali memicu banyak pertanyaan karena tingkat kejelasannya sangat kecil. Nah, untuk penulis-penulis pemula atau orang-orang yang baru pertama kali menulis, rata-rata kalian masih menggunakan telling ini. Artinya kalian bercerita pendek-pendek sehingga orang itu nggak begitu bisa menikmati tata bahasa kalian atau cerita kalian itu sebenarnya apa sih. Kalian hanya bertelling aja, bercerita. Kalau dulu ada istilah storytelling, itu hanya menceritakan saja. Nah, perhatikan contoh ini. Ini ada contoh telling. Aku mau putus, ucap Via. Kenapa? Ucap Rina. Bukan urusanmu, ucap Via. Coba pikirin dulu deh, ucap Rina. Bawel, ucap Via. Besok pagi ada ulangan loh, ucap Rina. Iya, ucap Via. Belajar yuk, ucap Rina. Berisik, ucap Via. Kalau kalian cermati, inilah yang disebut dengan telling. Telling ini adalah sebuah cerita, tetapi bentuknya singkat, pendek. Sebagai seorang pembaca, tentu kita akan kebingungan, ini maksudnya apa sih peristiwa inilah. Hal semacam ini perlu kalian kurangi. Bolehlah sesekali beberapa halaman ada tellingnya. Namun kalau semua cerita kamu bentuknya telling semacam ini, nanti kalian akan hanya menghambur-hamburkan ide, tetapi ceritanya tentunya tidak menarik. Kamu nggak bisa membawa pembaca ke dalam cerita kamu. Nah, lalu bagaimana supaya telling ini bisa dihindari? Kita gunakan yang namanya teknik showing. Nah, showing itu apa sih? Showing itu artinya kamu menunjukkan semua komponen pembangun tulisan sedetail-detailnya kepada pembaca. Biasanya menggunakan kalimat majemuk sehingga merangsang otak pembaca untuk memvisualisasikan menjadi bahasa gerak dalam otak mereka. Artinya kamu benar-benar menunjukkan, benar-benar membawa si pembaca itu ke dalam situasi cerita kamu. Nah, kalau tadi sudah ada contoh telling, sekarang perhatikan ke contoh showing. Nanti bandingkan saja, kira-kira akan lebih enak mana dibacanya. Contoh seperti ini, masih dalam konsep cerita yang sama. Kalau tadi saya gunakan teknik telling, sekarang saya coba gunakan teknik showing. Setelah membanting pintu kamar, Via berkata, "Aku mau putus." "Kenapa?" Rina berkata lembut sembari menutup pintu dengan perlahan. "Bukan urusanmu," ketus Via tanpa memperhatikan perkataan sahabatnya yang sedari tadi telah menunggunya. Rina menghela napas panjang, mencoba tetap bersabar menghadapi sikap sahabat tercintanya itu. "Coba pikirin dulu deh," pinta Rina. "Bawel," potong Via sambil menutup kepalanya dengan bantal. "Besok pagi ada ulangan loh." Rina berusaha mengalihkan permasalahan, berharap sahabatnya menjadi lebih tenang. Namun tampaknya sia-sia. Hanya sepatah kata yang terucap dari mulut Via. "Iya." "Belajar yuk," ajak Rina dengan tetap bernada rendah.
Berisik, teriak Via. Kali ini air matanya mulai mengalir. Perlahan suara tangisan terdengar samar-samar dari balik bantal. Nah, kalau kalian perhatikan antara cerita yang pertama dengan cerita yang berbeda, ini cerita yang kedua ini tampak berbeda. Kalau tadi dengan teknik telling, kalian baca seperti ini. Iya, ini ceritanya oke, masuk. Dalam artian percakapan dua orang itu semuanya masuk. Tapi ketika dihadapkan sebagai sebuah novel, ini belum menjadi cerita yang menarik. Namun kalau kalian cermati pada teknik showing dengan konsep semacam ini, si pembaca akan lebih menikmati, terbawa. Artinya, oh ini settingnya di mana sih? Oh, settingnya di sebuah kamar. Kemudian karakter tokoh Rina akan tampak di sini. Oh, Rina itu orangnya lebih sabar, sementara Via orangnya ketus, judes. Nah, ini akan tampak. Tapi kalau kamu menggunakan teknik telling, itu nggak akan nampak di sana. Nah, itu anak-anakku sekalian. Nanti untuk tugas kalian bisa kalian lihat di link deskripsi. Intinya nanti tugasnya Pak Bani minta kalian membuat sebuah draft atau rancangan novel yang terdiri atas 3 halaman saja. Halaman pertama itu nanti judul novel kalian, halaman kedua itu daftar isi kalian, kemudian halaman yang ketiga itu adalah bagaimana kamu nanti membuat cerita. Upayakan di sana jangan semuanya menggunakan teknik telling, coba upayakan dengan teknik showing sehingga Pak Bani bisa mencermati nih novel kamu nanti arahnya akan seperti apa, gaya bahasa kamu akan seperti apa. Nah, itu saja anak-anakku yang saya banggakan materi yang dapat Pak Bani berikan. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel Pak Bani ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Selamat belajar, semoga kalian tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.